Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Sahih Bukhari, masih di Kitabul Iman. Kitab membahas seputar iman. Sekarang kita masuk di bab ke-40. Qala Imam Bukhari rahimahullah, babun, satu bab, ada khumusi minal iman. Ada artinya menunaikan atau membayar. Al-khumus, 1/5, yaitu dari ghanimah, minal iman, termasuk bagian dari apa? Iman. Jadi Imam Bukhari rahimahullah ingin menekankan bahwasanya iman itu bukan hanya masalah lisan atau perbuatan anggota tubuh, tapi masuk juga dalam bab harta. Ketika dia memiliki apa? Harta yang sudah mencapai nisabnya, maka menunaikannya itu bagian dari apa? Iman. Ya, bahkan bisa menjadi pembatal keislamannya ketika dia menolak untuk membayarnya. Para ulama saja silang pendapat tentang orang yang kikir, pelit, tidak mau menunaikan kewajiban dia dari zakat ataupun dari hasil ghanimah. Ya, apalagi yang menentang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bukan hanya menolak bayar zakat karena kikir, tapi mereka mengatakan zakat itu hanya wajib di masa Nabi Muhammad hidup. Tapi ketika Nabi telah wafat, ya mereka mengatakan tidak wajib. Padahal mereka sholat, mereka bersyahadat, ya semuanya bagus dalam sendi-sendi imannya, Islamnya, zahir batin bagus, tapi cacat di dalam bab apa? Zakat. Tidak mau membayar zakat. Akhirnya diperangi oleh Nabi Muhammad, oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi banyak bab iman itu bukan hanya ucapan, bukan hanya perbuatan, tapi ada juga dalam bentuk apa? Harta. Dalam bentuk harta. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali bin al-Ja'ad, berkata mengabarkan kepada kami Ali ibn Ja'ad. Ya, beliau orang Baghdad, lahir pada tahun 134 Hijriah, meninggalnya 230. Ya, hampir 100 umurnya. Lahirnya tahun 134, ya ada yang bilang 133, meninggal 230. Ya, berarti kurang lebih umurnya berapa? 96. Ya, siqatun sabtun, siqah, ya berarti bagus di dalam apanya adalah dan juga hafalannya. Hanya saja rumia bit tasyayyu. Ya, rumia bisa diartikan terpapar, tasyayyu ya Syiah. Tapi Syiah zaman dahulu itu mengedepankan siapa? Ali ketimbang Utsman di dalam afdhaliyah atau di dalam khilafah. Kan ma'ruf, ya sudah menjadi ijma'nya para ulama, urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan apa? Ali. Ya, tapi ada kelompok yang mengatakan seharusnya Ali yang ketiga, atau Utsman sama Ali itu terjadi apa? Mana yang lebih afdal?
Maka ketika dia mendahulukan Ali, maka ketika itu para ulama menegaskan yang seperti ini rumiyah bit tasyayyu. Bukan Syiah yang zaman sekarang yang Rafidhah, Houthi dan seterusnya dari Batiniyah yang menuhankan Ali, menuhankan Husain dan seterusnya. Sebab ya. Jadi tasyayyu zaman dahulu itu mengedepankan Ali ketimbang apa? Utsman radhiyallahu anhu dalam khilafah maupun dalam bentuk afdhaliyah. Memang dulu terjadi silang pendapat, tapi perkaranya sudah mustaqir, sudah tetap. Ya, keutamaan mereka sesuai dengan urutan khilafah. Abu Bakar, Umar, Utsman, baru apa? Ali. Ya, khilafnya sudah ingkirat, khilafnya sudah ya hilang, sudah punah. Mafhum. Anggaplah ya beliau terkena penyakit tasyayyu. Berarti Imam Bukhari rahimahullah ngambil ilmu dari siapa? Ya, orang yang terpapar. Maka bedakan antara yang mendapatkan ilmu dan juga mengambil apa? Ilmu duduk bermajlis. Terkadang kondisinya tidak semua orang itu sama. Bisa jadi Imam Bukhari rahimahullah ya mencari riwayat tentang yang akan kita bacakan, dan tidak ada yang milikinya kecuali Ali ibn Ja'ad. Jadi untuk menjaga riwayat tersebut tetap langgam, akhirnya beliau mengambil. Anggap kalau betul beliau termasuk misalkan ahlul bidah dan seterusnya, maka tidak serta-merta di apa? Hilangkan begitu saja, tidak. Lihat kondisinya. Ketika mungkin tidak ada lagi riwayat kecuali dari dia, kalau tidak diambil bisa jadi hilang riwayatnya. Maka kondisi-kondisi seperti ini diberikan apa? Kelonggaran untuk mengambilnya. Tapi hati-hati jangan ya sehingga dia berhujjah tuh Imam Bukhari aja ngambil dari orang-orang yang terpapar tasyayyu, nanti ada yang terpapar irja, terpapar ya pemikiran khawarij. Kemudian dia malah asik duduk di sana di ahlul bidah di masanya, membelanya, menolongnya, menghasungnya dan seterusnya. Nah ini ya memang betul-betul menjaga kondisi hati. Ya, misalkan antum di satu negeri tidak ada yang ngajari nahu misalkan, kecuali orang-orang yang memiliki pemikiran apa? Menyimpang. Misalkan di suatu negeri tidak ada, walaupun sekarang mustahil, tapi anggaplah ada, maka diambil sekedarnya saja yang bisa menguatkan ilmu dia. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ketika pulang ya dari Saudi waktu masih bekerja sebelum kuliah. Akhirnya beliau pulang ke kampungnya belajar lagi. Ternyata belajar bahasa Arab sama siapa? Orang-orang Syiah di kampungnya, ngambil qatrun nada dan seterusnya. Nah, jadi beliau ambil hanya itu saja. Adapun pemikiran sesatnya beliau lawan, pemikiran sesatnya beliau bantah. Ya. Karena alhamdulillah qabilahnya cukup besar, qabilahnya cukup kuat, akhirnya beliau dijaga, dibela oleh qabilah. Ya, maka babnya betul-betul bain-bain antara sini dan sini. Ya, jangan mengambil yang mutasyabih. Itu Imam Bukhari aja begini dan begini. Ya, kondisinya berbeda. Ya, siapa dirimu dan siapa Imam Bukhari. Sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Ya. Terkadang dia masuk, gak taunya sudah menetap di dalam hati. Itu apa? Ali ibn Ja'ad. Qala akhbarana Syu'bah an Abi Hamzah, mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abi Hamzah, Abi Jamrah, dari Abi Jamrah. Qala kuntu aq'udu ma'a Ibni Abbas, dahulu aku duduk bersama Ibn Abbas. Abi Jamrah ini seorang tabi'in. Dia bercerita, dahulu aku duduk bersama Abdullah ibn Abbas. Yujlisuni ala saririh. Kalau antum ada fa-nya enggak? Fa yujlisuni. Enggak ada. Ada yang pakai fa, ada yang tidak. Itu luar biasa memang ahlul hadis, perhatiannya pakai huruf apa, terkadang dikasih keterangan. Oh, dalam riwayat ini pakai fa.
Kalau riwayat ini enggak. Itu saking menjaga hadis supaya betul-betul otentik. Sampai sehuruf-hurufnya terkadang apa? Betul-betul dicatat. Ini pakai fa atau tidak. Intinya, datanglah Abi Jamrah. Ketika itu Abdullah bin Abbas menjadi gubernur atau qadi di Basrah di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Maka Abdullah bin Abbas ditunjuk menjadi qadi, menjadi hakim, ya, menjadi ulama di Basrah. Ya, Basrah bagian apa sekarang? Irak. Ya, daerah kekuasaan dulunya bekas Persia. Ya, datang Abi Jamrah, kemudian duduk bersama Abdullah bin Abbas. Bahkan dipanggil suruh duduk di sarir. Sarir itu apa? Ya, kayak ranjang itu. Ya, kasur lah, panjang. Jadi duduk di sebelahnya. Untuk menghormati sama nih Abi Jamrah. Ya, lihat luar biasa Abdullah bin Abbas tawaduknya terhadap ya orang-orang yang memang Abu Jamrah juga seorang ahli ilmu. Faqala aqim indi, kata Abdullah bin Abbas, aqim indi, tinggallah kamu bersamaku, tinggal di sini di Basrah. Hatta aj'ala laka sahman min mali, sehingga aku jadikan bagian untukmu dari hartaku. Sahman itu sudah jadi bahasa Indonesia, saham, bagian dari hartaku. Karena Abdullah bin Abbas tadi kan qadi, dapat gaji dari negara, dari khalifah. Ya, si sahabat tadi Abi Jamrah diminta oleh Abdullah bin Abbas untuk tinggal di sini bersamaku. Nanti dapat apa? Gaji lah ibaratnya itu. Ya, boleh gaji guru. Ya, kan dia kerja juga, keluarin tenaga. Ya, fa aqamtu ma'ahu syahrain, maka aku tinggal bersama Abdullah bin Abbas selama 2 bulan. Apa tugasnya? Menerjemahkan. Jadi Abdullah bin Abbas ini banyak ya masyarakat yang datang kepada beliau ya bekas atau dulunya bangsa Persia. Ya. Sehingga Abdullah bin Abbas terkadang nggak paham bahasa penduduk situ. Kan baru futuhat ini. Baru pembukaan. Paham ya? Dan Abu Jamrah ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Persia. Jadi tinggal di sini dulu beberapa saat, tujuannya menjadi penerjemah. Ya, begitu juga kalau beliau ngajar nanti diterjemahin oleh Abu Jamrah tadi. Ini di awal-awal futuhat, banyak orang-orang Persia yang belum bisa ngomong bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi kalau ada yang ngadu Ibnu Abbas nggak ngerti, nanti kalau beliau jelaskan pakai bahasa Arab, dia juga apa? Nggak ngerti. Akhirnya kamu di sini aja dulu. Ya, akhirnya beliau tinggal selama berapa lama? 2 bulan bersama Abdullah bin Abbas. Ya, ini kalau modelnya gurunya Ibnu Abbas nggak digaji juga nggak apa-apa ya. Karena luar biasa ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Yang didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah anak ini adalah ta'wil, maksudnya adalah tafsir hadis. Julukannya Turjumanul Al-Quran. Ya, penafsir, penerjemah Al-Quran. Julukannya Habrul Ummah, tintanya umat ini. Ya. Maka Abu Jamrah ya senang dia diajak atau tinggal di sini walaupun hanya ya 2 bulan. Bukan hanya itu, lumayan. Ya, ini luar biasa semangatnya para salaf untuk mulazamah menetap ya di sisinya para ulama. Terlebih mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Summa qala, kemudian dia berkata, itu Abdullah ibn Abbas. Jadi ceritanya ada nenek-nenek atau ibu-ibu datang nanya kepada Abdullah ibn Abbas tentang minuman. Ya, makanya dijawab nanti oleh Abdullah ibn Abbas kisah ya utusannya Abdul Qais. Kemudian Nabi berikan perintah 4 perkara dan larangan apa? 4 perkara. Nah, ini juga salah satu faedah duduk bersama para ulama. Akhirnya bisa menyampaikan ilmunya mereka. Dan luar biasa
ya keikhlasan mereka sampai Allah berikan keberkahan sampai hari ini. Allah berikan apa? Keberkahan yang luar biasa. Padahal mungkin duduknya cuma 2 bulan, tapi lihat manfaatnya sampai hari ini. Ilmu dari Abu Jamrah bisa kita rasakan sampai saat ini. Bahkan bukan hanya dalam bidang agama, nanti masuk juga dalam bidang apa? Biologi, kesehatan. Nanti kita bahas tentang apa? Masalah ya minuman khamar atau alkohol dan seterusnya. Ya, hadis ini menjadi pokok untuk bab pembahasan ya dunia modern dalam kesehatan dan seterusnya. Lihat, padahal duduknya cuma berapa? 2 bulan. Ini kalau bukan karena keikhlasan, apalagi gitu. Jadi beliau betul-betul memanfaatkan kondisi, situasi, ya kesempatan ini bisa duduk bersama Abdullah ibn Abbas. Digaji lagi. Kurang apa coba? Ya, ini banyak terkadang ya tidak merasakan adanya nikmat. Ya, misalkan diterima di Saudi, kuliah, ya visa gratis, pesawat apa lagi? Gratis, digaji lagi 800 real. Coba kali 4.500 tuh per bulan ya, 800 real. Anggap dibuletin lah 4.000 kali 8, sudah 3 juta berapa? 200 per bulan. Makan subsidi kasih juga. Ya, kurang apa coba tuh? Tapi kebanyakannya ya tidak memanfaatkan kondisi. Padahal di Masjid Nabawi banyak ulama atau di sekitarnya banyak para masyayikh. Maka betul-betul ya ada contoh salaf yang memaksimalkan itu semua. Sama di sini juga, alhamdulillah ada mahat, ada pondok, ada masjid, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin dahulu kalau ngaji harus cari ini, cari masjid, cari ini. Ya, Allah berikan apa? Nikmat yang luar biasa, maka diberikan manfaat. Ya, banyak doa, semoga Allah berikan kelanggengan, keistiqomahan, ya adanya mahat, adanya lembaga ya pendidikan yang di situ diajarkan Al-Qur'an, hadis, akidahnya salaf. Dan ini nikmat yang harus dijaga, nikmat yang harus disyukuri. Semoga Allah berikan ya keistiqomahan. Sumaqala, kemudian Abdullah bin Abbas berkata, inna wafda Abdul Qais lamma atahun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya wafda utusan Abdul Qais tatkala mereka datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi berkata, manil qaum, siapa ini rombongan, kata Nabi. Au manil wafdu, siapa nih utusan. Nah, ini berada di Madinah Nabi. Jadi ketika Nabi berada di Madinah, kondisi sudah menang, ya banyak peperangan yang dimenangi oleh Nabi. Tidak banyak ya utusan-utusan yang datang, mafhum, untuk ya mencari ilmu, untuk ya lebih mendalami apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka berkata Robi'ah, ya Robi'ah ini ibaratnya apa ya, moyang-moyangnya ke atas. Ya, Robi'ah kalau ditarik lagi moyangnya sampai ke Adnan. Sampai apa? Ke Adnan. Adapun Abdul Qais cicit-cicitnya, cucu-cucunya. Jadi biasa kalau bangsa Arab dulu ya berkabilah, mungkin pecah, bikin lagi di sini bani apa, di sini bikin bani apa, bani apa, bani apa, jadi banyak. Tapi induknya larinya ke Robi'ah. Ya, karena sudah ma'ruf, Robi'ah itu terkenal lah ibaratnya, termasuk orang yang memiliki kekuatan. Padahal mereka dari klannya Abdul Qais yang bawah, cuma disandarkan kepada siapa? Ya, Robi'ah. Ya, misalkan apa? Ya, lu siapa? Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait banyak. Coba ketika dengar kata Ahlul Bait kan jadinya orang apa? Wah, ini mulia nasabnya. Coba kalau misalkan disebutkan siapa marganya Bawazir. Ya, Bawazir itu Ahlul Bait kalau misalkan. Ya, Asgaf. Ya, tapi kalau misalkan disebutin Ahlul Bait kan orang langsung, wah ini punya nasab bagus. Ya, mungkin dia nggak tahu Bawazir itu apa. Ya, Asgaf itu apa. Ternyata termasuk Ahlul apa? Ahlul Bait. Ya, ada Bawazir di sini? Nggak ada ya? Ini mah orang
Jawa semuanya, orang pribumi, bukan ras Arab ya. Qala mereka berkata Rabi'ah, kami anak keturunan Rabi'ah. Qala marhaban bil qaum, kata Nabi. Selamat datang kepada kaum, kepada rombongan. Au bil wafdi, sama rombongan. Ghaira khazaya wala nadama. Tanpa khazaya, kehinaan dan kesedihan. Kenapa? Biasanya ada yang masuk Islam karena melalui perang. Kemudian dia ditawan, ya, kemudian dijadiin budak. Baru setelah itu ada yang masuk Islam. Jadi dihinakan dulu. Ya, ada rasa sedih. Tapi mereka ini Abdul Qais masuk Islam tanpa melalui itu. Jadi betul-betul murni dari keinginan mereka sendiri. Nah, yang seperti ini biasanya lebih apa? Ya, lebih kuat semangatnya. Lebih membara lah. Ya. Pendekatan memangnya gini aja. Kalau orang belajar dengan kemauan sendiri, itu beda hasilnya. Ketimbang orang belajar disuruh sama orang tuanya, dia nggak mau belajar, akhirnya males, akhirnya bodoh amat, yang penting gue di pondok, yang penting apa, uang jajan lancar. Tapi kalau memang dari kemauan sendiri, hasilnya pun akan berbeda, karena dia tahu itu pilihan dia, maka saya harus tanggung jawab terhadap apa yang saya pilih. Nah, itu maksud dari ghaira khazaya wala nadama, tanpa adanya kehinaan, kerendahan, dan kesedihan. Karena mereka masuk Islam ya atas dasar kemauan mereka. Bukan karena dijajah, kemudian merasa tertindas, udah masuk Islam aja lah, daripada diginiin, kata dia. Udah masuk, enggak. Tapi apa? Masuk Islamnya betul-betul dari hati mereka. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ada di kalimat ya Rasulullah, ya para ulama yang mengatakan mereka sebetulnya sudah masuk Islam, cuma pengen belajar lebih dalam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka panggilnya langsung ya Rasulullah. Ya, ada yang mengatakan dari kalimat ini mereka itu sudah masuk apa? Islam. Tapi ya masih global saja. Datang ingin menuntut ilmu di hadapan Nabi SAW. Beberapa hari, beberapa pekan, nanti pulang ke kampung namanya halamannya. Inna la nastati'u an natiyaka illa fi syahril haram. Sungguhnya kami tidak mampu, tidak sanggup menghadirimu atau mendatangi dirimu kecuali di bulan-bulan haram. Apa aja bulan haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4. Ya. Jadi biasa kalau bangsa Arab tuh kalau bulan haram ini ya stop perang. Stop membunuh, ya pokoknya stop dari maksiat lah. Karena ini bulan-bulan haram, bisa dilipat gandakan dosanya dan seterusnya. Jadi mereka ini utusan Abdul Qais bisa datang kepada Nabi nggak setiap saat, ya cuma di bulan-bulan apa haram. Ini kayak relate banget hari ini. Saya nggak bisa ngaji kecuali hari ini, ya tafadhol. Ya, semua memiliki ya beban masing-masing. Yang penting ada keinginan betul-betul ingin belajar. Tapi kalau sebulan sekali sih kayaknya, masya Allah waktunya luar biasa. Direktur kayaknya ya, rapat sana sini gitu. Ya, insya Allah. Intinya mereka tidak bisa datang kecuali di bulan apa? Haram. Soalnya kalau di selain bulan itu dia datang, bahaya, bisa diapain? Bunuh, ya dijegal di jalan. Gitu. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari Mudar. Antara kami dan antara dirimu ada hay itu desa, ya atau kelurahan lah, ya dari orang-orang kufar Mudar. Ya ini juga kalimat kufar Mudar menunjukkan mereka sudah masuk Islam. Tadi dari panggil ya Rasulullah dan meyakini orang-orang Mudar itu orang-orang kafir. Ya, dari kalimat dua ini ya Rasulullah dan kalimat kufar orang-orang kafir dari suku Mudar menunjukkan mereka sudah masuk apa? Islam. Cuma ingin lebih memperdalam apa? Keislaman mereka. Jadi ini misalkan sukunya Abdul Qais. Nah, ini Madinah, tengah-tengah ini ada orang-orang kafir Mudar. Kalau lewat ke sini diapain? Diperangi, dibunuh. Ya, karena tahu nih suku ini sudah masuk Islam dan seterusnya.
Makanya mereka datang cuma di bulan-bulan apa? Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya damai dulu, damai. Tapi kalau di luar itu sikat, berantem. Famurna bi amrin faslin, maka kabarkan kepada kami atau perintahkan kami dengan perintah yang fasl. Fasl ini yang memisah antara hak dengan batil. Yang menjadi sifat untuk amr karena dia masdar. Masdar nanti bisa jadi sifat. Nukhbiru, kalau nukhbiru dibaca ru rofa berarti dia sifat untuk perintah yang hak ini. Tapi kalau dibaca nukhbir dengan sukun berarti jawaban dari mur. Perintahkan kami, maka kami, gitu artinya. Ya, yang lain apa bacanya? Nukhbir atau nukhbiru? Yang punya bukunya? Hah? Bir, sukun. Yang punyanya Rehan? Sukun. Hah? Punya Baji apa? Sukun, domah? Sukun. Ya. Dipunya anak, domah. Beda artinya. Ya, tapi maknanya sama. Kalau dibaca domah, maka artinya perintahkan kami dengan perintah yang fasal, pemisah, ya betul-betul pemisah antara yang hak dengan batil, antara Islam dengan kekufuran, yang kami akan kabarkan perintah ini orang-orang di belakang kami. Tapi kalau dibaca nukhbir, nerjemahkannya, maka perintahkan kami dengan perintah yang fasal, pemisah, sehingga gitu, maka kami akan kabarkan orang-orang yang di belakang kami. Secara makna sama, tapi secara nahu beda. Ya, kalau nukhbiru berarti sifat untuk amr atau fasal. Tapi kalau dibaca nukhbir sebagai jawaban dari permintaan untuk diberikan perintah. Famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana. Maka perintahkan kami dengan perintah yang fasal. Fasal sekali pemisah antara hak dengan batil, antara kekufuran, keimanan, ya, dan seterusnya. Kami akan kabarkan perintah ini kepada orang-orang di belakang kami. Jadi dia datang kepada Nabi, ibaratnya belajarlah, private gitu. Nanti pelajaran ini saya sampaikan kepada kaum kami di rumah misalnya. Ini luar biasa semangatnya mereka untuk menyampaikan ilmu. Jadi bukan hanya datang duduk belajar, tapi ada ya langkah selanjutnya, yaitu mengajarkan orang-orang yang ada di belakang mereka. Wa nadkhul bihil jannah, sehingga kami bisa masuk ke dalam apa? Surga dengan sebab menjalankan perintah tadi. Ya, ini semangatnya mereka, tujuannya hanya mendapatkan akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasaluhu anil asyribah, dan mereka juga bertanya tentang minuman-minuman. Fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Maka Nabi perintahkan mereka dengan 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Sudah ya, perintahnya ada berapa? 4, larangannya berapa? 4. Amarahum bil imani billahi wahdah. Nabi memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah semata. Lihat, awal perintah yang dilakukan atau diucapkan oleh Nabi untuk apa? Beriman kepada Allah. Bangun fondasi dulu. Walaupun memang mereka sudah beriman asalnya, tapi tetap masih saja dikasih wejangan-wejangan, materi-materi tentang iman, tentang tauhid. Nah, inilah dakwahnya para anbiya. Awalan wa akhirat. Di awal, di akhir, semuanya tentang tauhid. Ya, zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin semuanya berkaitan dengan masalah iman, masalah tauhid. Qala, Nabi berkata, atadruna mal imanu bila wahdah? Apakah kamu tahu apa itu iman kepada Allah semata? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Mereka berkata Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Nabi berkata, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lihat bagaimana Nabi betul-betul membangun pondasi dari awal. Sebagaimana ketika beliau mengutus apa? Mu'ad ibn Jabal.
Maka engkau akan mendatangi innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awal ma tad'uhum, maka jadikanlah awal kali yang kau serukan kepada mereka apa? Syahadat, untuk bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, kalau mereka taat kamu terhadap ini, maka ajarkan ini. Kalau taat ini, ajarkan ini, dan seterusnya. Jadi betul-betul harus membangun fondasi. Ya gimana mau bangunan tinggi kalau fondasinya aja karena rusak, hancur. Maka siapkan dulu lahannya, siapkan dulu apa? Tanahnya, siapkan dulu fondasinya. Wa iqamus shalah, dan tunaikanlah, tegakkanlah salat. Wa ita'uz zakah, tunaikanlah zakat. Wa siyamu Ramadan, dan puasalah Ramadan. Wa antu'tu minal maghnam al-khumusa, dan engkau berikan dari magnam. Magnam itu apa? Harta rampasan perang. 1/5. Ya, itu sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Ketahuilah apa yang kalian raih dari hasil peperangan, maka bagi Allah 1/5. Ya. Harus menunaikan 1/5 dari ghanimah. Karena suku Abdul Qais ini termasuk suku yang pemberani gitu. Suka sama perang. Ya, Masya Allah ya, zaman dulu senang banget dia perang ya. Sekarang juga sebenarnya suka perang, tapi nggak pakai senjata. Pakainya pemikiran, pakainya medsos. Ya, karena kalau pakai kekerasan kadang kalah dia. Kayak misalkan Belanda, ya udah nggak sanggup lagi dengan senjata, dengan senapan, dengan bom. Akhirnya perang melalui apa? Pemikiran. Ternyata lebih sakti. Ya, bisa menghancurkan jutaan manusia ya hanya melalui apa? Propaganda dan seterusnya, yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata ataupun senapan. Ternyata lebih canggih ini nih. Ya udah nggak usah perang, yang penting aman sentosa ya, tapi terus masuk segala apanya ya, pemikiran, subhatnya dan yang lain. Makanya para ulama sebutkan sekarang itu masanya ghazwah fikr. Ya, perang apa? Pemikiran. Ya, maka sampaikan saja terus, sampaikan apa terus, ya nggak usah pakai emosi, gitu. Nggak usah pakai drone, ya. Ya, sampaikan saja. Mafhum? Bisa jadi hari ini kita sampaikan, ya manfaatnya setahun yang akan datang, ya 2 tahun yang akan datang, ya ramaikan saja. Mafhum? Ya, karena pemikiran mau nggak mau dia kan baca. Mungkin sekali, 2 kali, ya lama-lama masuk. Sebagaimana syubhat dulu kita baca, ya menetap dia dalam hati. Maka begitu juga artikel, apapun, flyer, ya mungkin cuplikan-cuplikan dari video, ya tanpa disadari apa masuk ke dalam relung hatinya. Ya, bisa jadi menetap nantinya. Ya, mafhum? Karena hujahnya Allah itu balighah. Hujahnya Allah itu apa? Sempurna. Coba dihitung dah, kan tadi katanya perintahnya 4, sekarang ada berapa coba itu? Dihitung, syahadat alla ilaha illallah anna muhammad rasulullah, ada yang hitung ini 1, iqamah shalah 2, itaiz zakah 3, puasa Ramadan 4, bayar 1/5 dari ghanimah 5 berarti ya? Padahal tadi suruh perintahnya berapa? 4. Maka dikatakan oleh para ulama, syahadatnya anggap tidak terhitung. Kenapa? Karena dia sudah menjadi dasar banget gitu, nggak boleh lepas. Ya, ibaratnya muslim dasarnya begitu. Nanti tinggal dia realisasikan amal-amal yang lainnya. Jadi udah jadi standar dasar ini, yang tidak lagi diperdebatkan gitu. Harus bagus asas. Ada juga yang mengatakan membayar humus dari ghanimah itu masuk ke zakat. Jadi tetap hitungannya 4. Yang pertama syahadat, menjadi pondasi kuat. Yang kedua tegakkan salat. Ketiga bayar zakat. Keempat puasa. Lah, memberikan 1/5 itu masuknya kemana? Ke zakat. Yang masuknya ke zakat. Allah alam bissawab. Nah, ini perintah
Nabi Muhammad SAW, ya, didikan tarbiyah Nabi Muhammad SAW kepada utusan Abdul Qais. Ya, diajarkan tentang apa? At-Tauhid. Baru perkara-perkara yang lainnya. Baru perkara-perkara yang lain. Wa nahahum an arba'in, dan Nabi melarang mereka dari 4 perkara. Ya. Kenapa ini yang dilarang? Karena pertanyaan. Karena Nabi mengajarkan sesuai dengan apa? Pertanyaan. Itu tentang minuman. Anil hantam wad dubba wan naqir wal muzaffat wa rubbama qala al muqayyar. Apaan itu? Apanya tadi? Hantam. Nabi melarang dari apa? Hantam. Apa lagi? Dubba. Apa lagi? Nakir. Apa lagi? Muzaffat atau muqayyar. Kita lihat tafsirnya atau maknanya. Ya, Anda ambil dari Duror, ya, web Doror. Duror Sani, ya, cuman di bahasa Latinnya apa? Dorar. Ya. Al-hantam adalah kendi atau tempayan terbuat dari tanah liat yang berwarna hijau atau merah, atau tembikar yang dilapisi. Hantam itu semacam apa tuh, glazir yang terbuat dari kaca atau sejenisnya, yang dapat menyumbat pori-pori wadah tersebut. Ya, intinya dari tembikar, kayak guci gitu, yang oksigen nggak bisa masuk. Nah, kebiasaan orang Arab itu suka nyimpen anggur atau kurma di dalam apa? Tempayan tadi, di dalam kendi tadi, guci tadi. Nah, kalau terbuatnya dari tempayan tadi, dari tanah liat tadi ditutup rapat, akhirnya nanti lama-kelamaan menjadi apa dia? Memabukkan. Menjadi apa? Memabukkan. Sedemikian. Jadi terbuatnya dari apa? Bisa dari kurma, dari apa lagi? Anggur. Ya, kalau dipakai gandum juga bisa, tapi gandumnya harus dipecahin dulu. Ya, kenapa? Karena untuk menghasilkan minuman apa namanya beralkohol, ya itu dia harus dari apa namanya glukosa, dari yang gula. Mahfum? Nah, gulanya ini nanti dimakan oleh bakteri yang ada di dalam kulitnya, dari kulit kurma, dari kulit anggur, atau dari cangkangnya gandum. Ini kalau alami, makanya dia fermentasinya kadang agak lama. Ya, bisa di atas 3 hari, baru dia akan menjadi apa? Alkohol. Jadi prinsipnya si bakteri ini makan glukosa tadi. Nah, bakteri ini bisa hidup kalau tertutup rapat, nggak ada oksigen. Ya, jadi dia kayak bekerja lah gitu untuk mempertahankan diri karena nggak ada oksigen. Akhirnya dia bermutasi dan seterusnya makan glukosa tadi. Apalagi kalau di Indonesia apa? Kalau di Jepang kan beras, jadi apa dia? Sake, ya. Ya. Kalau di daerah-daerah tuh ada yang jagung. Apa lagi? Kayak di Lombok tuh ada jagung. Kalau kayak orang-orang timur apa tuh minumannya? Tuak-tuak itu dari mana? Hah? Aren ya? Hah? Ya kayak gitulah ya. Nah, itu disimpan di tempatnya, tempayannya itu yang kedap udara, oksigen nggak masuk. Akhirnya ya gula yang ada di dalam buah atau tadi biji-bijian dimakan oleh, kalau ini mah ragi kayak gitu. Ya. Kalau ragi kan sudah dibuat kemudian dicampur biar lebih cepat. Tapi ini ada terkadang nggak usah pakai ragi, dibiarkan saja. Nanti lama-lama akhirnya glukosa itu berubah menjadi apa? Oksigen. Jadi seperti bersoda, berbusa, berbau. Nah, jadilah apa? Minuman yang memabukkan. Walaupun nanti si raginya tadi sendiri, bakterinya tadi, kalau alkoholnya sudah besar, sudah tinggi, mati sendiri dia, kemakan sendiri. Nggak kuat juga dia. Ya, makanya paling tinggi ya 40% paling biasanya kadar alkoholnya. Kadang di bawah 20 saja udah mati dia. Makanya kadang orang pengen dapat yang aroma sangat menyengat,
yang betul-betul langsung play, disuling akhirnya. Dia men, disuling, ya dibakar, kemudian dikasih apa gitu, ditutup oksigennya, nanti netes-netes, tes. Ya kumpulin, warnanya putih, tapi ternyata sekali minum, wah, karena belum pernah minum juga yang mana ngelihat orang, ada tuh konten-konten Cina itu yang bikin arak dari anggur, bahkan dari semangka, dari duren, intinya yang mengandung glukosa. Ya, caranya dihancurin, bukan ngajarin bikin kawan, prosesnya begitu. Ya, biar lebih cepat sama dia dikasih ragi. Ya, biar lebih tinggi lagi kadar alkoholnya, disuling sama dia. Jadi cuma diambil uapnya, netes, tes. Nah, ada sebuah kendi, kalau dipakai itu, kemudian dimasukin kurma atau dimasukin anggur, kemudian ditutup rapat, khawatir menjadi apa tadi? Khamar. Makanya Nabi larang jangan pakai hantam. Ya, karena ini ya lagi panas-panasnya masalah khamar. Jadi untuk betul-betul lari dari khamar, ya sampai sekendi-kendinya dilarang untuk menggunakan. Tapi ketika sudah kuat imannya, boleh pakai itu kendi, ya untuk minum selama bukan yang memabukkan. Kalau dulu, ya mau apapun jangan dimasukin itu, karena memang lagi hangat-hangatnya lah ibaratnya tentang haramnya apa, minuman keras. Jadi sampai bejana-bejananya dilarang. Tapi setelah kuat ya iman mereka, maka dibolehkan memakai bejana tadi, ya selama bukan ya minuman keras, entah pakai air dan seterusnya, ya diperbolehkan. Jadi larangan ini ketika apa, sedang hangat-hangatnya pelarangan secara total tentang minuman keras. Ya, jadi sampai ke bejana-bejananya dilarang untuk digunakan. Wadubba, dubba di sini labu air yang kayak pendekar-pendekar Cina itu yang dikerok dalamnya, dibuang. Maksudnya adalah larangan menggunakan wadah yang dibuat darinya setelah dikeruk dan dikosongkan isinya sehingga menjadi seperti wadah penampungan atau penampung. Nah, itu juga sama, kedap oksigen, kedap udara. Jadi kalau buah digeprek kemudian dimasukkan situ, ya kalau masih sehari nggak masalah. Tapi kalau sudah 3 hari, 5 hari, maka dia akan mengalami fermentasi. Makanya ada yang minuman-minuman wine itu sampai puluhan tahun kan, ditaruh di kendi kayu dan itu harus kedap udara, nggak boleh udara masuk ke situ. Kalau nggak ya nggak akan jadi dia. Ya. Karena si ragi ini akan bereaksi kalau nggak ada oksigen. Kayak dia ingin mempertahankan diri. Akhirnya memakan apa? Glukosa yang ada di buah. Makanya dia akan naik nanti buahnya kan. Nah, tinggal menyisakan airnya itu. Nah, itulah yang akan menjadi apa? Memabukkan. Itu apa namanya? Dubba. Ya alhamdulillah kalau di sini kayaknya nggak ada ya. Apa produksi-produksi tuak gitu. Kalau di Jawa ada nggak? Produksi produknya ada ya, apa? Hah? Ciu nggak yang direndam gitu. Anda pernah datang ke Lombok ya, dia ngerendamnya jagung kasih beras, tapi jangan lebih dari 3 hari, ada mabuk. Ya cuma paling dia baru sehari Anda dikasih, ya ini obat kuat kata dia, stamina. Udah diminum, rasanya emang agak manis-manis asem gitu. Tapi yang baru sehari. Ya, jadi semua apa buah yang manis itu ada alkoholnya. Ya, tapi ketika dia tidak difermentasi dengan zat yang lainnya, nggak apa-apa dikonsumsi. Yang beralih sekarang jadi halal, tadinya halal menjadi apa? Haram karena proses fermentasi tadi. Sehingga berubah hukumnya. Sehingga apa? Berubah hukum. Yang ketiga an-naqir, yaitu wadah yang dipahat atau dilubangi pada bagian batang pohon kurma hingga berongga untuk dijadikan seperti wadah.
Ya, jadi batang pohon korma dibolongin gitu, kemudian dijadikan wadah. Di situ disimpan ya anggur apa kurma. Cara nyimpannya tadi udah ditumbuk, kemudian campur air, ya ditutup rapat. Nah, kalau kelamaan fermentasi akhirnya jadi apa? Memabukkan. Yang berikutnya muzaffat, yaitu wadah yang dilapisi dengan aspal atau ter. Terkadang beliau juga menyebutkannya muqayyar. Ya, muzaffat dan muqayyar itu satu, sama. Yaitu wadah yang dilapisi dengan ter, disebut muqayyar karena menggunakan sejenis tumbuhan yang jika dibakar setelah kering biasa digunakan untuk melapisi kapal atau benda lainnya, sebagaimana halnya dilapisi dengan jif. Intinya lapisan ini supaya oksigen nggak masuk. Oksigen nggak masuk, akhirnya apa? Terjadilah proses fermentasi. Begitu. Ya, jadi minuman keras itu biasanya dari buah, dari biji-bijian yang mengandung glukosa. Nasi, ada gulanya di situ? Banyak ya. Karena ada yang bilang kalau kebanyakan makan nasi nanti apa? Gendut, gula. Ya, makanya anak kecil terkadang suka ngunyah nasi lama. Kenapa? Lama-lama manis dia. Ya, dia senang. Akhirnya dikunyah, nggak ditelan, disimpan aja di sini. Bercampur sama air liur, akhirnya keluarlah namanya gulanya. Berbeda dengan yang alkohol untuk pengobatan. Ya, biasanya dia bukan dari buah-buahan, dia dari minyak bumi, dari gas, bahkan kadarnya bisa tinggi dan digunakan bukan untuk memabukkan. Ya, kalau dimakan ya jadi racun ya, malah bisa mati. Ya. Kadang makan rasanya juga beda, pahit. Ya, Bang Aryadi ya, pahit ya kalau alkohol itu ya. Yang buat antiseptik, buat pengobatan. Ya. Jadi kalau diminum bukannya hilang akal, hilang nyawa. Ya, kalau khamar memang diminum biar dia langsung diserap, karena dia kan dalam bentuknya apa sih namanya itu, etanol atau apa ya. Jadi ketika dia masuk ke lambung, ke usus, itu kan langsung diserap, nggak usah proses. Ya, diambil kan ekstraknya dia, langsung nyerap, masuk ke otak, akhirnya otaknya nge-apply. Itu yang dicari sensasinya oleh mereka. Ya, bahkan kata Ibnu Qayyim, orang yang mabuk itu memang kecanduan, tapi sampai tingkat ya Allah iqab, dia candu sama ya yang memabukkan tadi, tapi tidak lagi bisa merasakan kenikmatan yang mungkin di awal dia rasakan. Itu pun termasuk iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Candu tapi tidak bisa menikmati. Jadi jangan dikira maksiat itu tidak memiliki efek. Ya walaupun itu bukan kesyirikan, tapi maksiat tetap Allah berikan efek ya supaya dia jerah. Allah berikan apa? Iqab. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, itu model hantam, ya sebuah tembikar atau guci. Duba itu dari labu, ya nakir dari pelepah kurma atau batang kurma yang dilubangi. Kemudian muzaffat sama sejenis ya wadah itulah, tapi dilapisi oleh aspal supaya tidak masuk oksigen. Tujuannya itu semua untuk melakukan fermentasi. Nah, Nabi melarang dalam bab sadduz dzari'ah. Jadi jangan gunakan itu semua. Tapi setelah kuat imannya, nggak apa-apa digunakan selama bukan untuk minuman keras. Entah dia nyimpan air, boleh silakan. Ya. Waqala ihfadhuhunna, Nabi berkata jagalah pesan ini. Wa akhbiru bihinna man wara'akum, kabarilah pesan ini kepada orang-orang di balik kalian. Maksudnya saudara kalian, keluarga kalian yang ada di rumah. Ya, jadi habis belajar pulang, jangan nggak pulang. Ini hukum masalah ini. Habis belajar apa? Sampaikan. Dapat satu ilmu, sampaikan. Dapat dua, sampaikan. Terus ya seperti itu konsepnya. Mufhum? Ya, semua panjang ini kalau mau dibedah semuanya faedah-faedah yang ada di dalam hadis ini. Itu menariknya belajar hadis. Ya kalimatnya singkat tapi sebenarnya ilmunya apa? Banyak. Ya. Barokahnya luar biasa. Makanya kitab-kitab para ulama zaman dulu itu sedikit-dikit, singkat-singkat.
tapi luar biasa yang faedah yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, inti dari pelajaran kita adalah ya membayar harta itu bagian dari iman. Membayar apa? Zakat bagian dari iman. Membayar 1/5 dari harta rampasan perang itu bagian dari apa? Iman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jikalau ada pertanyaan. Tafadhol. Kalau kayak gini bisa nggak ditutup rapal itu? Masukin tape, kasih ragi. Bisa ya? Memang harus lama ya, biasanya di atas 3 hari. Yang mana ada kasus ini ya, sebuah pembunuhan ya? Ya, gara-garanya Homer ya? Iya. Hah? Ngeri, gara-gara Homer. Yang dibunuh perempuan ya? Luar biasa. Sama yang cerita itu, pilih mana? Membunuh anak kecil, menzinai perempuan, atau minum Homer? Kayaknya sih yang paling ringan apa? Minum Homer ya. Ya, kalau bunuh anak kecil, wah ngeri bunuh anak kecil. Ya, apalagi zina, wis lah yang paling ringan aja lah. Ngapain? Minum Homer. Minum Homer hilang akalnya, anak kecil dibunuh. Perempuan ya apa namanya? Dizinai. Nasallallahu. Hilang, tertutup akalnya. Ya. Amalnya apa? Jangan itu. Banyak ucapan ulama peminum khamr itu kafir. Coba dari mana sisi kafirnya? Dari lawazim. Biasanya orang yang lagi mabuk nggak akan sholat. Ya, perbuatannya saja minum, ya itu maksiat, bukan kekufuran. Tapi kenapa dikafirkan oleh para ulama? Dari konsekuensi hasil minum itu tadi. Apa hasilnya? Nggak sholat. Ya, jadi bukan mengkafirkan pelaku dosa besar, bukan. Jangan salah paham ketika ada ulama yang bilang peminum khamr itu kafir. Ya, kafirnya dari sisi apa? Lawazim. Lawazim itu hasil konsekuensi dari aksinya dia minum. Ya, akhirnya banyak sholat yang ditinggalkan. Bukan berarti sekedar minum langsung kafir, enggak. Tapi dikafirkan karena apanya? Lawazim, konsekuensi dari perbuatan dia sehingga mabuk, ya tidak sholat ini, tidak sholat ini. Assalamualaikum. Ya Pak. Bisa dijelaskan ulang tadi yang Ibnu Qayyim bahwa candu atau dia tidak bisa menikmati. Ya, jadi kalau ada orang melakukan maksiat, memang pertama yang dikerjakan itu nikmat, asik gitu. Ya. Tapi terus dia lakukan, ya sampai pada derajat candu. Candu itu nggak bisa lepas. Harus ditutupi kegalauan ini. Nah, itu candu kan? Ya, tapi ketika dia lakukan, dia tidak merasakan kenikmatan yang ingin dia peroleh. Itu iqab dari Allah SWT. Jadi candu, kan orang candu itu galau. Ya, nggak tenang jiwanya, harus diobati. Ya, makanya kadang orang yang melakukan minum atau konsumsi drug nggak dapat barangnya, kan candu dia. Ya, sakau. Akhirnya apa yang tangannya? Ya, Pak. Beset-beset kan? Karena di dalam darahnya masih ada apanya? Ya, zat itunya. Jadi sampai seperti itu. Dan dia sendiri tidak menikmati itu. Malah yang ada tubuhnya malah hancur, rusak. Assalamualaikum. Ya, jadi jangan dikira, ini memaksiat doang kecil. Ya, candu dia. Ya. Jadi mengobatinya ya dengan perkara haram tadi, tapi Allah iqab ya tidak bisa merasakan nikmatnya, asiknya sebagaimana di awal. Sebagaimana di awal. Kan orang mabuk itu pengen nyari ngeplay-nya gitu kan.
Ya nggak tahu tuh kayak apa itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Akhirnya candu, ya tapi tidak bisa merasakan kenikmatan yang dulu pernah dia rasakan. Ini iqab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak membunuh, yang kasus 99 orang dibunuh sampai kecanduan dia. Jadi kalau nggak bunuh gatel, nggak bunuh orang itu apa dia? Galau. Ya, akhirnya bunuh lagi. Ya, tapi dia tidak bisa menikmatinya itu. Solusinya yang terbaiknya adalah cari tempat yang apa? Kondusif, yang aman. Yang penduduknya memang ya mengajak kepada yang ma'ruf, mencari wilayah tempat yang apa? Yang kondusif supaya dia tidak mengulangi hal tersebut. Maksudnya. Jadi maksiat itu labud minal iqab. Pasti ada iqab. Ya, cepat atau lambat dia memiliki apa? Iqab. Ya, misalkan nih anak muda nih ya, dari balik nih, ini kan sudah terhitung tuh amalnya. Ya, seharusnya kan dia mengupgrade dirinya belajar, tapi tidak belajar. Akhirnya pemahamannya jelek, akidahnya rusak, kemudian perbuatannya juga jelek. Itu teruskan, titik. Anggaplah dia balik di usia misalkan 13. Berapa laki-laki sekarang bisa balik? 14 misalkan. Ya, anggaplah di 13, 14. Ini nggak dididik dengan ini, ya itu sudah tercatat itu maksiat-maksiat dia, kejelekan-kejelekan akidahnya itu sudah tertanam. Ya, akhirnya berefek kepada perbuatannya, yang efek pada tubuhnya. Maksud? Itu efek dari maksiat tadi. Jadi maksiat itu bukan hanya dalam masalah ucapan, perbuatan, tapi segala macam i'tiqad juga. Ya, akan ada efeknya. Ya, malas, tidak ada gairah. Itu termasuk efek dari apa? Dosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Perlu dicuci, perlu dilebur, perlu dilawan, perlu dihancurkan, walaupun tidak mudah untuk merealisasikannya. Pelan-pelan saja. Ya, minta pertolongan kepada Allah, semoga Allah terus perbaiki kondisi kita. Amin ya rabbal alamin. Gimana, Pak? Ya, di zaman Abu Bakar. Maksudnya? Segi kekafirannya. Ada riwayat mereka mengatakan itu zakat tidak wajib. Jadi menolak kewajiban. Ya, kalau dia sekedar kikir bisa jadi masih terjadi silang pendapat antara kafir atau tidak. Tapi kalau sudah menolak kewajiban, ya, mafhum, yang itu sudah fix, sudah sempurna agama ini, kemudian dia tolak, nggak mau bayar zakat dengan alasan wajib cuma di masa Nabi, tapi setelah Nabi wafat tidak wajib. Nah itu kekafirannya menolak, dia juhud, menentang, ya, menentang apa? Bayar zakat. Nasallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diperangi oleh apa? Abu Bakar murtadin. Ya, diperangi dalam keadaan murtad. Dan salah satunya disebutkan kenapa dia kokoh dengan pendiriannya, ketika didatangi bukan nyerah tapi ngelawan. Nah, ini kan ada bentuk lagi, ya, penentangan bukan hanya dalam lisan tapi dalam fisik. Ya, jadi pas didatangin itu dia udah siap-siap perang, udah, Bang. Bukan ya udahlah ayo didatangi takut gitu, enggak, tapi dia memang udah siapin senjata semua. Ya sudah diperangi oleh Abu Bakar. Ya, dibahasnya di mana itu? Di kitabnya Rosail, Silsilah Rosail, tentang penentang zakat. Sirah Sitah Mawadi Minas Sirah. Nanti dibahas itu di. Ingat nggak, Beb? Di mana, Beb? Sitah Mawadi ya? Sitah Mawadi Minas Sirah. Coba di sini siapa yang pernah belajar Sitah Mawadi Minas Sirah? Ada yang pernah belum? Itu ngeri-ngeri kalimatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Ya,
ya menyindir Murji'ah, ya syubhat syaitoniyah semua itu belum. Ya, cuman karena kita nggak pernah belajar aja jadinya, waduh ini ngeri banget nih. Insya Allah nantilah kita pelajari sita mawadi minasir. Di mana tafsir kalimat saya juga keras kalimatnya. Ya pemikiran meyakini rububiyah saja itu sudah sah. Itu agamanya Abu Jahal, beliau bilang. Wa hadza madhhabu Abi Jahlin wa amsalih. Ya, jadi meyakini rububiyah saja sudah sah, bagus keislamannya, ya maka ini mazhabnya siapa? Abu Jahal. Ya, orang langsung wah ngeri juga ya, emang ngeri gimana? Mazhabnya siapa? Abu Jahal. Ya. Ya, enak aja mengatakan tauhid terbagi tiga, rusak satu, rusaknya uluhiyah lagi. Ya, masih nggak apa-apa, masih muslim. Karena ada rububiyah, ada asma wa sifat. Walaupun uluhiyahnya apa? Rusak. Katakan saja, ini mazhabnya Abu Jahlin. Jadi menurut Abu Jahal, kalau saya sudah meyakini Allah Rabb saya, pencipta saya, selesai, saya aman. Ngapain di situ musik-musik saya gitu. Apa yang saya disuruh begini dan begini, orang saya sudah aman, sudah muslim di sisi dia, ngakunya gitu. Tapi enggak, tetap diperangi oleh Nabi karena cacat dalam uluhiyah. Hanya beliau tegas katakan ini mazhabnya siapa? Abu Jahal. Ya, status sana jadi pada meriang semua orang itu. Ya, mazhabnya Murji'ah, mazhabnya siapa? Abu Jahal. Tahu ada aja tuh yang di channel kasih reaksi ketawa-ketawa melulu. Apa itu orang itu? Padahal lagi sikat Murji'ah, dia selalu kasih emotikonnya ketawa. Kayak reaksi meremehkan gitu. Ya, sayangnya nggak ada namanya dia. Biasanya ada namanya kalau yang Anda simpen nomornya. Nanti ketahuan dia ngasih reaksi apa. Tapi kalau nggak ada namanya, ini siapa ini orangnya? Hah? Iya kayak yang ledek ya. Setiap dikasih faedah tentang bantah Murji'ah, selalu ngasih ketawa dia. Cukup ya? Ya, semoga bisa dipahami. Tinggal beberapa bab lagi nih, selesai Kitabul Iman, nanti masuk ya Kitabul Ilmi insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.